dalam segala segi. Dalam segi umur kita juga dibatasi. Dalam segala kemampuan-kemampuan juga kita pasti juga dibatasi. Manusia akan kembali kepada debu, dan itu memang sudah menjadi pernyataan Tuhan kepada manusia. Lalu apa yang menjadi kebanggaan? Saudara-saudara, kebanggaan manusia kalau kita lihat dalam sudut pandang kita tentu tidak ada. Kita hidup, kita berkembang biak, kita melakukan segala aktivitas, dan terkadang menjadi suatu rutinitas yang terus kita kerjakan hari demi hari. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala ketidaksempurnaan ini, kita harus menyadari bahwa kita menjadi berharga di mata Allah. Ya. Sehingga Nabi Yesaya mencatat bahwa karena engkau berharga di mataku, karena engkau adalah biji mataku. Seberapa pentingkah manusia itu bagi Allah? Saudara, di dalam penciptaan, dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, manusia ditempatkan sebagai mahkota ciptaan Allah. Ya. Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah untuk menguasai, mengelola segala hal-hal yang sudah diciptakan oleh Allah. Sehingga relasi antara Allah dengan manusia adalah dapat dikatakan sebagai mitra. Sebagai mitra berarti kita tidak berada di bawah, kita juga tidak berada di atas. Tetapi kita bisa menjadi sejajar karena apa? Karena ada hal-hal yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Ya. Allah menciptakan manusia karena Allah diuntungkan. Manusia juga mendapatkan keuntungan untuk menikmati segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Dengan demikian manusia itu diciptakan ya oleh Tuhan bukan dengan dikatakan maka jadilah. Tetapi Tuhan menciptakan manusia melalui suatu proses pembuatan, ya, dibuat dengan tangan Allah sendiri, ya. Dan kemudian Allah menghembuskan nafasnya dan manusia menjadi hidup. Dibuat dari tanah liat, ya. Nah, dari tanah inilah manusia dijadikan dan kemudian dia menjadi hidup. Dan kemudian Allah menginstruksikan untuk menguasai bumi dan taklukkanlah itu. Walaupun saudara dalam sepanjang perjalanan kita melihat fakta sejarah kita bahwa manusia menjadi gagal. Tetapi dalam perspektif Allah, dalam pandangan Allah, saudara-saudara, manusia itu begitu berharga dan begitu mulianya. Ya. Mulianya manusia ini di hadapan Allah karena apa juga saudara? Bukan hanya karena dia diciptakan oleh Allah sebagai mahkota ciptaan Allah, tetapi manusia juga dihembuskan oleh Allah nafasnya, maka manusia juga memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam kekekalan yang akan dinikmati oleh manusia, disinilah kita melihat kekekalan yang disiapkan oleh Allah. Bersama dengan Bapa di sorga atau bersama dengan Bapa yang lain. Karena manusia yang berdosa tadi. Saudara-saudara, Alkitab mencatat tentang kasih Allah yang besar itu, ya, itu dinyatakan dengan satu kasih yang tanpa menuntut suatu pengorbanan balik, tapi suatu kasih yang murni, suatu kasih yang suci, suatu kasih agape yang memang tidak mampu untuk manusia membalasnya. Jadi apa sih kehebatan manusia? Kalau mau dilihat dalam pandangan kita, tentu tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam pandangan Allah, maka itu menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena Allah memiliki tujuan bagi manusia itu sendiri. Ya, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan pada pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita semua boleh ambil bagian dalam pembacaan ini. 1
Saya baca ayat yang ke ganjil dan saudara-saudara boleh membaca ayat yang genap. 1 Petrus pasal yang pertama. Oke. Sudah dapat semua? Belum? Yang pakai HP mungkin tidak perlu lampu ya, tapi saya perlu lampu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, silakan ayat 4, 3, 2 ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Nada saya memang sepertinya harus disambung. Makhluk kacamata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu maksud Tuhan di dalam kehidupan manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat dengan satu tujuan selain untuk mengelola segala sesuatu yang sudah dibuat oleh Allah. Tetapi ada hal yang lebih lagi daripada sekedar mengelola, saudara. Kepada orang-orang yang ada di perantauan, ya, yaitu mereka yang tersebar dikatakan di dalam ayat yang pertama, pada pasal yang pertama, yaitu kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka orang-orang Kristen diaspora yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Tersebar dan di situ mereka mendirikan jemaat-jemaat Kristen mula-mula yang memiliki predikat ganda sebagai pendatang dan juga sebagai Kristen. Menjadi orang Kristen dulu sulit, saudara-saudara. Kalau kita sekarang menjadi orang Kristen enak. Habis kita pesta, langsung kita joget. Angkat 2 jari, kasih jempol. Tak masuk kan? Kakak. Tapi kalau dulu saudara berani sebut nama Yesus, selesai. Betul. Ya. Bagaimana mereka mengalami penindasan, tetapi dalam semuanya itu rencana Allah harus terjadi. Rencana Allah harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang telah menerima Kristus, yang telah ditebus dengan darah Kristus. Yaitu apa? Untuk menyatakan isi hati Allah bagi dunia ini. Isi hati Allah yaitu apa? Injil. Injil itu sebagai apa? Sebagai kekuatan Allah. Sehingga firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 katakan apa? Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh. Yang kokoh dalam Injil. Coba. Injil sebagai kekuatan Allah yang pertama-tama menyelamatkan orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi di dalam Injil ada kekuatan Allah. Atau Injil itu kekuatan Allah. Jadi sebagai kekuatan dia mampu untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Injil mampu untuk menebus
Injil mampu untuk menyelamatkan, Injil mampu untuk menyembuhkan, Injil mampu untuk menguatkan, Injil mampu untuk meneguhkan. Injil mampu juga membawa orang yang berada di dalam lumpur dosa sekalipun untuk dibersihkan, disucikan, dan dikhususkan bagi kemuliaan. Saudara-saudara, mengerjakan satu pekerjaan yang berhubungan dengan dunia gelap, mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang akan membutuhkan kontak fisik, itu satu hal yang berisiko. Nah, oleh karena itu kita butuh kekuatan tambahan di dalam hidup ini. Kita tidak bisa saja menggunakan kekuatan di dalam diri kita, tetapi kita membutuhkan kekuatan yang sudah ada di dalam diri kita ini. Yaitu apa? Yaitu Allah yang ada di dalam hidup kita. Manusia yang berdosa, walaupun berdosa sekali, saudara, tetapi natur keilahiannya itu juga tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena Allah yang meletakkan. Seorang ateis pun tidak akan dia mengatakan bahwa Allah tidak ada. Dia kaji sana sini pun dia tetap akan mengatakan ada Tuhan. Karena apa? Mau tes dengan keadaan dia dalam keadaan terjepit. Pasti dia meminta sesuatu kepada sesuatu kekuatan yang di luar diri. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan yang menopang akan segenap hidup kita. Keberanian, ya, kemauan yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. Apalagi kita sebagai orang-orang yang tersebar yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya dengan segala pendidikan yang dimiliki. Ada yang datang dengan latar belakang yang hanya modal batang tangan saja besar. Ada yang datang juga dengan modal hanya keberanian. Dan semua kita terkumpul di dalam satu wilayah di tempat ini dan berjuang untuk mengerjakan sesuatu yang mulia. Tanpa ada hal-hal yang tentu kita harapkan, tetapi yang kita rindukan adanya suatu perjuangan. Maka kekuatan Injil itu menjadi perlu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, madah indah dalam segala syukur perlu kita sampaikan kepada Allah dengan satu kesadaran tentang Allah di dalam hidup kita. Bahwa apa? Yesus Kristus dalam rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada sesuatu yang hidup penuh pengharapan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pekerjaan Bapak Pendeta Agripa, sia-sialah pekerjaan Pak Musa, sia-sialah pekerjaan Pak Martin, sia-sialah pekerjaan saya. Sia-sialah Bapak Ibu Saudara menjadi majelis gereja, sia-sialah pekerjaan daripada Ibu Pendeta di tempat ini. Kita menceritakan sesuatu yang bohong. Menjadi sia-sialah segala apa yang kita kerjakan kalau kita juga tidak memiliki satu kesadaran diri sebagai orang-orang yang telah dilahirkan dalam Kristus untuk memiliki suatu pengharapan. Pengharapan apa yang kita harapkan? Pengharapan tentang kemuliaan yang akan dinyatakan. Sehingga Rasul Paulus bilang apa? Bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saya, maka penderitaan ini akan menjadi sia-sia. Amin. Jadi kalau kita menderita hanya setengah saja, tadi mau pendeta bersaksi, kami juga dulu sudah pernah ngalamin bangun gereja setengah tembok. Mau resmikan jam 3 sore. Saya sudah tampil ganteng, udah mantap, istri saya juga sudah siap-siap, ya mau pergi gereja karena siap, sudah potong bibir, sudah siap-siap. Wah, tiba-tiba datang orang ketok-ketok pintu. Tak pendeta, ya betul pendeta, iya betul. Tolong, gereja sudah dikepung orang. Saya pergi ke sana, karena tanahnya itu diberikan oleh Pak Theodorus, orang Flores ya. Karena dia tahu saya orang Sabu, dia panggil, Ama, bagaimana? Saya kasih turun dari NKGR kok.
Saya jangan Bapak, ini nanti kita berdarah-darah di Batam nanti. Kalau biasa Bapak, ini Tuhan punya, jadi nanti Tuhan selesaikan itu. Jadi saudara, banyak sekali kita mengalami. Coba kita sudah kerja capek, kerja lelah, kalau mau dibilang ini hati kita bukan untuk kita lagi lah. Bahkan dari segala uang pribadi semua sudah dipakai untuk buat segalanya kan. Tiba-tiba tawaran bagus kan. Siapa yang sudah senang kan? Nah jelas kalau kegiatan-kegiatan kan kita tahu orang kita NTT kalau untuk membackup pekerjaan Tuhan mantap kan. Sempat kalau waktu itu saya bilang selesaikan, mungkin kita sudah entah jadi apa di tempat itu karena semua orang sudah pada gepung gereja itu. Waktu sudah tua dia di belakang situ karena memang dia yang kasih tanah, dia panggil saya bilang Ama, kalau bagaimana Ama? Saya telepon dari Batu Aji biar turun semua, KGR turun semua. Jangan Bang, sudah biasa aja. Jadi walaupun ada satu penderitaan yang dirasakan di dalam hidup kita, tetapi kita punya satu pengharapan, ya. Dan bahkan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dikatakan sebagai pencobaan biasa. Dan bahkan lebih lagi Petrus katakan bahwa untuk melihat tentang kemurnian iman di dalam pengiringan terhadap Kristus. Satgas NTT mungkin sudah banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, ya. Mungkin juga sudah banyak yang mengalami berbagai macam situasi-situasi yang juga sedikit sulit. Ya bukan sulit tapi juga mungkin banyak kesulitan. Tetapi saudara-saudara, disinilah kita dapat melihat akan kehidupan kita yang terpatri pada Injil yang menuntun dan memimpin. Sehingga kita secara bersama-sama dapat bergerak maju dalam suatu derap langkah kasih Allah. Menjadi mitra strategis bagi Allah. Ya kan? Menjadi mitra strategis bagi Allah dalam mewujudkan atau dalam berusaha untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Kalau untuk menghadirkan kerajaan sorga kita tidak mampu, sudah hanya Yesus sendiri. Tapi berusaha mewujudkannya itu menjadi pekerjaan kita semua. Yaitu berbicara tentang apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kedamaian. Ya, jadi tidak lagi ada perselisihan, pertengkaran, keributan sana sini yang mungkin bakal terjadi di dalam tubuh keanggotaan itu sendiri. Maka kalaupun itu terjadi, kita perlu menganalisa akan hidup kita. Apakah Tuhan telah membuat kita dari tanah longsor, ataukah dari tanah garapan, tanah sengketa, atau juga mungkin dari tanah kuburan? Sehingga selalu saja ada hal-hal yang mungkin terjadi. Tetapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai mahkota ciptaan Allah, maka Allah tentu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal-hal yang telah terjadi di dalam hidup manusia, yang disebabkan oleh kesombongan manusia yang berjuang untuk bersama-sama atau ingin mencapai akan Allah. Upaya-upaya untuk mencapai Allah memang hanya akan menghancurkan segala sesuatu. Kasih Allah yang kudus itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Alkitab, bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa dan dia berusaha untuk menyematkan tubuhnya dengan daun-daun, tetapi ketidakmampuan dia memang bisa, tetapi sifatnya hanya sementara saja. Tetapi bagaimana Allah dengan kasih-Nya mengadakan suatu pengorbanan, dan disitulah terjadi penumpahan darah. Oleh karena itu Alkitab mengatakan dalam Ibrani 9 pasal 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, tidak ada penghapusan dosa. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari, itulah yang menebus. Kenapa harus darah? Karena mulianya manusia. Adakah yang lebih hebat dari darah? Kalau saudara punya emas, boleh punya emas. Saudara punya berlian, boleh pakai berlian. Tetapi bagi Tuhan itu tidaklah berharga apa-apa. Ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus dengan darah yang bahkan bukan mahal lagi, tetapi sangat mahal. Karena apa? Darah ini tidak berdosa. Kalau kita masih berdosa. Tetapi dengan darah yang mahal,
yang membuat kita disucikan dan disucikan dan dikuduskan, supaya tujuan Tuhan itu menjadi nyata di dalam pemeliharaan, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iman berbicara tentang ketergantungan, saudara. Jadi kalau kita misalnya panjat pohon, kemudian mungkin kita menemui angin ribut badai, maka kita mencari dahan yang paling hebat, paling kokoh. Itulah iman. Ya, bergantung secara total. Jadi di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita masih bergantung kepada kuasa kegelapan ini itu, berarti kita belum memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus. Dengan demikian kita diharapkan, dinantikan pada satu pengharapan. Jadi berharganya manusia di mata Allah, selain sebagai mahkota ciptaan Allah, dan juga adanya tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan, ada maksud Tuhan juga. Ada mahkota kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan menyiapkan tempat-tempat terbaik bagi setiap orang yang setia kepadanya. Walaupun saat ini kita mungkin belum melihat, tetapi kita percaya. Kepada Thomas dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, seorang baca untuk kita. Saya bisa. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terukur dan tidak terselami, telah dinyatakan kepada dunia ini sebagai suatu perwujudan dari pengorbanan Allah sendiri. Karena Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bukti kasih Allah telah dinyatakan bagi dunia dalam pengorbanan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bukti apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai suatu perwujudan cinta kita kepada Dia? Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, gunung batu keselamatan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat, sederhana. Kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus menuntun dan memimpin kami, membawa kami semua, segenap keluarga besar Satgas NTT, untuk terus bergerak dalam derap-derap langkah Tuhan, untuk mampu menerobos setiap sudut-sudut kegelapan, untuk menghadirkan terang Kristus bercahaya di sana. Terima kasih.